Halo semuanya, kita ketemu lagi di segmen edukasi channel B123DA bersama saya, Profesor Raidomo. Baiklah, hari ini Profesor ingin membahas sebuah software pengolahan data yang bernama Smart PLS. Baiklah, segera saja akan kita mulai pembahasannya. Apakah semua sudah siap? Baiklah, karena Smart PLS itu adalah software untuk mengolah data, maka bahan utama yang kita butuhkan sudah pasti adalah data. Data itu bisa kita dapatkan dengan membagi kuesioner, tetapi karena sekarang hanya untuk latihan, maka saya akan menggunakan data hasil penelitian orang lain. Oke, baik, siapapun yang memiliki data ini, mohon izin ya. Saya pinjam datanya untuk latihan. Kita lihat di sini adalah data tabulasi data 30 responden. Kita lihat dulu variabelnya apa aja. Di sini ada variabel kualitas pelayanan yaitu X1. Lalu di sini ada variabel harga yaitu X2 dan di sini ada kepuasan konsumen, berarti ini variabel Y. Jadi ini adalah data hasil penelitian yang menggunakan 3 buah variabel, yaitu 2 buah variabel bebas, yaitu X1 dan X2, dan 1 variabel terikat, yaitu kepuasan konsumen. Oke, ini cukup simple, jadi ini cocok kita gunakan sebagai latihan, maka akan saya save dulu datanya di music. Oke, saya save. Baiklah, coba kita lihat dulu apakah sudah terdownload. Oke, di sini datanya sudah terdownload. Dan karena ini datanya berbentuk file PDF, maka harus kita convert ke Excel terlebih dahulu. Caranya bisa menggunakan website ini, Small PDF. Kita choose files di sini. Nah, kita pilih yang ini. Uploading, sebentar. Nah, oke, sekarang kita akan convert. Setelah selesai di convert, kita download. Oke, kita download ke sini aja, save. Oke, sebentar, saya lihat dulu apakah sudah terdownload. Oke, filenya sudah terdownload. Kita coba cek seperti apa filenya. Oke, filenya seperti ini. Hasil convert dari PDF ke Excel memang biasanya tidak rapi ya, lihat masih berantakan seperti ini. Jadi harus kita perbaiki terlebih dahulu. Cara memperbaikinya adalah kita buka satu lagi software Excel-nya. Nah, kita blank workbook. Nah, sekarang kita akan memilih data yang kita butuhkan untuk Smart PLS dan akan kita copy. Ini untuk tabel kolom A, ini kita tidak butuhkan ya, ini hanya nomor saja. Lalu ini 2, 3, 4 juga kita tidak butuh karena ini hanya keterangan. Jadi saya akan mengambil data sini yang paling atas sini sampai ujung dan ke bawah sini. Nah, segini aja dulu, saya copy. Nah, dan akan saya paste di sini. Nah, seperti ini. Oke, tapi ini masih belum selesai. Kita akan lihat apakah di tabel 1 ini masih ada data. Oke, sudah habis. Kita coba cek di sini di tabel kedua apakah ada data. Oke, di sini ada data. Sama seperti tadi, saya akan mengambil dari sini karena ini adalah nomor, sama seperti yang tadi karena sudah pernah kita copy, ini kita nggak butuh lagi. Saya copy dari sini ke sini. Oke, di bawahnya dilompat. Nah, segini aja dulu, saya copy, kembali lagi ke sini, saya paste lagi seperti ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah sejajar semua. Oke, sudah sejajar ya, bisa dilihat dari sini. Dari totalnya udah sama dan gak ada kolom yang lebih, berarti bisa kita lanjutkan. Oke,
Kita cek lagi apakah di bawah sini masih ada data. Oh, ternyata masih ada kolom data. Oke, karena masih ada kolom data, kita copy juga yang ini dari sini ke ujung. Nah, ini kita copy, lalu kita paste ke sini. Nah, sekarang kita cek lagi juga apakah sudah sejajar semua. Oke, bagus, ini semuanya sudah sejajar, berarti datanya sudah rapih, tetapi masih belum selesai. Untuk kolom paling atas ini harus kita rename sesuai dengan variabelnya. Karena tadi yang pertama adalah variabel x1, lalu x2, dan yang terakhir y, maka di sini akan saya rename ke x1.1. Ini berarti variabel x1 indikator pertama atau kuesioner pertama. Ini x1.2. Ini saya rename ke x1.3. Ini saya rename x1.4, x1.5, x1.6, x1.7, x1.8, x1.9, x1.10, x1.11, dan yang ini adalah x1.12. Oke, ini adalah kolom total. Saya biarkan aja ngeblank, tapi nanti akan menjadi merah saat di PLS. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa. Tapi ini akan saya biarkan ngeblank, dan ini di kolom ini sudah masuk ke variabel x2. Berarti saya akan merename x2.1 di sini. Di sini saya rename x2.2. Di sini saya rename x2.3. Di sini saya rename x2.4. Dan di sini saya rename x2.5. Oke, ini juga total dari kuesioner X2, tidak saya kasih nama. Dan ini yang terakhir adalah variabel Y, itu variabel terikatnya. Karena cuma satu, jadi langsung aja saya rename Y1. Di sini langsung aja Y2. Di sini langsung Y3. Sini Y4. Sini Y5. Sini Y6. Sini Y7. Di sini Y8. Oke, sekarang file Excel ini harus kita save ke format CSV. Caranya adalah klik file, save as, browse. Saya save-nya mau di music aja, sama. Oke, untuk namanya saya ingin menggunakan nama yang sama seperti nama-nama variabelnya supaya lebih mudah nanti untuk dimasukkan ke Smart PLS. Variabelnya adalah kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen. Oke, baik. Berarti saya beri nama di sini. Kualitas pelayanan, harga, kepuasan konsumen. Nah, save as type-nya jangan XLSX ya. Harus kita pilih yang CSV. CSV bukan yang ini, bukan juga CSV yang ini, tetapi CSV yang ini, CSV, delimited. Jadi harus diingat ya, file CSV itu ada 3 di sini, ada yang MS-DOS, ada yang Macintosh, ada yang delimited. Pastikan yang kalian pilih adalah CSV, delimited. Jangan salah pilih. Oke, ini udah, saya save di sini. Jika muncul not pop up seperti ini, yes saja, nggak apa-apa. Oke, setelah ke save, ini sudah boleh kita tutup, nggak usah di save lagi. Ini biarin dulu. Lalu ini untuk data aslinya saya close juga. Saya mau cross check dengan file CSV nya. Oke, saya akan coba lihat seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, X1, X2, dan Y. Oke, di sini X1 ada sampai 12, berarti untuk variabel X1 dia memiliki 12 indikator. Berarti untuk variabel X1 memiliki 12 pertanyaan di kuesionernya. Untuk X2 hanya sampai 5, berarti di kuesionernya, di kuesioner X2 itu hanya ada 5 pertanyaan karena X2 hanya memiliki 5 buah indikator. Dan untuk variabel Y ada 8 indikator. Berarti di kuesionernya untuk variabel terikatnya ada 8 buah pertanyaan. Oke, datanya sudah siap. Sekarang kita akan bermain Smart PLS-nya. Oke, saat pertama kali membuka Smart PLS, kita harus membuat workspace.
ini sebetulnya saya sudah ada workspace, tetapi untuk latihan saya akan membuat workspace yang baru. Caranya seperti ini. New workspace. Saya buat lagi di music aja. Di sini saya akan membuat folder baru, new folder. Saya beri nama PLS. Oke, dan saya akan pilih folder ini. Nah, ini adalah workspace saya yang baru. Saya new project. Namanya sama seperti tadi. Saya beri nama apa? Kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen. Oke. Kualitas pelayanan, harga, kepuasan konsumen. Oke, create. Oke, setelah di create, import data filenya. Pilih file CSV yang tadi. Open. Nah, saat muncul seperti ini, untuk scale langsung saja kita klik bulk change. Lalu scale-nya kita pilih metric semuanya. Apply. Oke, lalu yang kedua kita harus cek bagian name, nama-namanya. Nggak boleh sampai ada yang merah. Nah, kalau ada yang merah seperti ini harus di uncheck. Kenapa ini merah? Karena tidak ada namanya. Tadi di kolom paling atas ada yang saya biarkan blank kan, tidak saya rename. Karena itu hanya merupakan total. Jadi karena itu memang tidak akan saya butuhkan saat pengolahan data di Smart PLS, jadi sengaja saya bikin blank. Tidak saya rename, jadi di sini merah sehingga bisa saya uncheck di sini. Nah, setelah semua yang merah sudah di uncheck, bisa kita import. Nah, seperti ini. Selesai di import, kita bisa back, baru kita bisa create model. Model type-nya kita pilih PLS SAM, dan model name-nya saya kasih nama yang sama, kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen. Sini save. Nah, kita sudah masuk ke software Smart PLS-nya. Dan sekarang saya akan memasukkan indikator masing-masing variabel. Caranya seperti ini, di blok satu-satu per variabel ya. Ini X1 tadi ada 12 indikator. Oke. Sudah. Lalu saya drag sini dan saya beri nama aja di sini X1 kualitas pelayanan. Nah, saya select indikator yang bisa saya pindah-pindah. Saya pindah ke sini supaya lebih enak dilihatnya. Lalu untuk variabel selanjutnya X2, kita blok juga semua indikatornya, cuma ada 5. Kita drag lagi. Nah, di sini X2 saya beri nama harga. Oke. Nah, ini bisa saya geser, dan untuk indikatornya bisa saya pindahkan juga. Dan yang terakhir adalah variabel terikatnya, yaitu variabel Y. Variabel Y-nya sama, saya blok dulu semuanya dan saya drag ke sini. Variabel Y itu apa? Kepuasan konsumen. Oke. Lalu ini saya pindahkan aja, nah supaya enak dilihat. Nah, sekarang saya akan menghubungkan dua variabel ini, dua variabel X ke variabel Y. Caranya klik connect, klik di sini dan tarik garis ke sini. Nah, sama X2 juga tarik garis ke sini. Nah, sekarang ini sudah menjadi sebuah kerangka pemikiran yang cukup simpel. Artinya adalah kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen dan harga mempengaruhi kepuasan konsumen. Kerangka berpikirnya seperti ini. Ini adalah teorinya, teori yang cukup sederhana. Tetapi, apakah teori ini memang benar seperti ini adanya? Harus dibutuhkan pembuktian. Jadi mari kita buktikan. Caranya adalah kita calculate, pilih PLS SAM algorithm, start calculation. Nah, inilah hasil perhitungannya. Di sini dilihat kualitas pelayanan dan harga mempengaruhi kepuasan konsumen, nilainya adalah 0,637. Tetapi apakah ini memang benar? Sudah bagus datanya, kita lihat di outer loading. Nah, outer loading tidak boleh ada yang sampai merah. Nilai outer loading minimum adalah 0,7. Jika di bawah 0,7 dia akan merah.
Seperti yang bisa kalian lihat, untuk variabel X1 dia cukup banyak yang merah, X2 juga ada yang merah, variabel Y juga ada yang merah. Dan kalau kita lihat, wow, ini di X1 11 malah ada yang minus. Kalau minus ini haram hukumnya untuk ada sebagai indikator. Caranya gimana? Jika sudah ada yang merah seperti ini, kita harus menghapus indikator yang berwarna merah ini. Indikator berwarna merah ini harus kita hapus. Cara menghapusnya adalah pertama-tama supaya lebih mudah, kita print screen terlebih dahulu. Nah, seperti ini biar lebih mudah. Karena ini ada lumayan panjang, saya print screen-nya 2 kali. Nah, ini di print screen lagi. Nah, dan for your info, untuk sebuah penelitian dinyatakan valid, satu variabel minimal harus memiliki 3 buah indikator. Jadi tidak boleh X1 indikatornya cuma ada 1 aja, nggak boleh, minimal 3. Dan kalau kita lihat dari hasil ini, masing-masing variabel sebetulnya sudah memiliki indikator 3 minimal. Lihat untuk X1-nya yang hijau ada 3, untuk X2 yang hijau juga ada 3, untuk variabel Y yang hijau ada 4. Jadi ini saya sudah bisa menebak sebetulnya datanya udah bagus sih sebenarnya. Cuma perlu kita revisi sedikit aja. Oke, caranya seperti ini. Balik lagi ke edit. Nah, kita hapus indikator-indikator yang di bawah 0,7. Seharusnya seperti itu, tetapi saya memiliki trik sendiri, yaitu untuk variabel X1 karena dia indikatornya banyak, X1 dia indikatornya banyak, untuk pertama kali yang saya hapus hanyalah data-data yang di bawah 0,5 dulu. Jadi yang 0,6 dan 0,5 saya biarkan terlebih dahulu. Yang di bawah 0,5 saja yang saya hapus duluan. Oke, berarti adalah X111, X112 ya. Oke. Caranya adalah klik dulu delete-nya, lalu klik ke yang mau dihapus seperti ini. Nah, karena saat satu indikator kita hapus, semua nilainya akan hilang, makanya harus kita print screen terlebih dahulu supaya kita bisa tahu mana lagi yang harus di-delete. Oke. X112 ya, nextnya X112 ini kita hapus. Nah, lalu kita lihat lagi mana yang di bawah 0,5, X15, X16 dan X17. Oke, X15, X16, X17. Lalu di ujung sini sepertinya masih ada satu, X19 0,57. Oke, saya biarkan dulu. Lalu sekarang kita ke X2, X2, X21 dan X23. Oke. X21 dan X23, X21, X23. Nah, kita lihat ini untuk variabel X2 indikatornya udah kesisa 3. Jadi untuk variabel X2 udah nggak ada lagi yang boleh dihapus ya. Udah nggak bisa dihapus lagi untuk X2. Nah, untuk variabel Y dia ada 4 ya, dari Y5 sampai Y8. Oke, saya hapus di sini 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang saya balik lagi pencet select. Saya pilih ini supaya saya rapikan dulu indikatornya. Ini juga saya rapihkan dulu biar enak dilihatnya. Nah, sekarang seperti ini. Kita akan coba calculate ulang. Start calculation. Nah, oke, sekarang kita cek lagi overloadingnya. Nah, masih ada yang merah ya. Lihat X24, X24-nya kok merah. Oh, ternyata tadi saya salah hapus ya. Harusnya yang saya hapus itu X24 bukan X23. Oke, mohon maaf. Berarti saya kembali lagi. Saya tambahkan di sini X23 ya. X23 saya tambahkan ke sini. Nah, dan yang harusnya dihapus tadi itu adalah X24 ya. Saya salah hapus berarti tadi. Mohon maaf. Oke, select. Nah, kita coba calculate ulang lagi. Nah, oke, kita lihat overloadingnya. Nah, di sini masih ada yang merah ya. Untuk variabel X2 dia aman ya, sudah hijau semua. Untuk variabel X1 dia masih ada 4
indikator yang merah, dan untuk variabel Y ternyata ada satu yang menjadi merah. Lihat, tadinya variabel Y1 adalah 0,718, Y1 tadinya hijau, ternyata setelah direvisi malah menjadi merah, jadi 0,682. Mengapa menjadi merah? Karena ada indikator yang kita hapus. Saat ada indikator yang kita hapus, pasti indikator yang lain akan terpengaruh. Karena itu jangan seneng dulu kalau dari awal sudah melihat angka hijau. Mungkin saja setelah ada indikator yang kita hapus malah berubah jadi merah. Karena itu saya tadi menghapusnya yang di bawah 0,5 dulu. Oke, sekarang untuk variabel X yang di bawah 0,5 dia ada dua ya. X110, X19 ini yang 5, yang 0,6 saya biarkan aja dulu. Yang akan saya hapus adalah yang 0,5 dulu aja, X110 dan X19. Oke, akan saya hapus lagi di sini. X110 saya hapus dengan X19. Nah, ini untuk variabel X1 masih punya ada 5 indikator ya, masih aman. Oke, saya akan coba calculate lagi. Kita lihat outer loadingnya. Nah, ternyata yang tadinya 0,6 ada yang menjadi 0,7, X14. X14 tadinya 0,6 merah, setelah X110 dan X19 yang kita hapus menjadi hijau 0,7. Makanya tadi saya bilang, jangan buru-buru menghapus semua indikator yang merah. Bisa jadi setelah ada indikator lain yang dihapus, yang tadinya merah bisa menjadi hijau, seperti ini. Nah, karena sekarang yang merah tinggal 2, oke, saya akan coba delete yang X11 aja dulu. Mungkin aja nanti Y-nya menjadi hijau. Kita akan coba delete di sini X11. Nah, kita coba calculate ulang. Nah, oh, enggak, berarti ini variabel Y-nya dia masih merah ya. Di sini kita lihat di outer loadingnya pasti masih merah. Kelihatan dari sini masih merah 0,695. Sekarang kita coba X1-nya kita balikin lagi, coba X11-nya kita balikin lagi ke sini. Nah, tapi Y1-nya kita hapus sekarang. Nah, ini namanya eksperimen. Kita coba hitung ulang apakah X11-nya naik. Oh, tidak. Ternyata di outer loading X11-nya masih merah. Berarti ini perhitungan terakhir. X11-nya kita hapus. Dan kita calculate di sini. Start calculation. Nah, kita lihat outer loadingnya. Hore! Lihat outer loadingnya sekarang semuanya sudah hijau. Oke, kalau outer loading sudah hijau, ini bisa kita blok dan bisa kita copy ke jurnal kita untuk outer loadingnya. Tetapi jangan senang dulu. Kita harus melihat construct reliability-nya. Construct reliability ini juga nggak boleh ada yang merah. Kita harus lihat untuk Cronbach Alpha dia minimal 0,7. Di sini udah bagus semua ya, 0,8 di atas 0,7. Composite reliability-nya juga harus di atas 0,7. Dan untuk average variable extract harus di atas 0,5. Dan ini udah bagus semua ya. Jadi nanti ini juga bisa kita blok, ini kita copy ke jurnal, ini juga bisa kita blok untuk kita copy ke jurnal kita. Dan yang kita gunakan itu untuk composite reliability yang row A aja ya, yang row C nggak usah. Oke, setelah construct reliability-nya kita cek lagi adalah discriminant validity. Discriminant validity ini harus di bawah 0,9. Di bawah 0,9. Oke, di sini bisa kita lihat untuk discriminant validity-nya. Untuk X1 kualitas pelayanan dan Y kepuasan konsumen 0,855. Nyaris ya. Ini nyaris nih. Tapi untuk X2 dan X1-nya ini 0,475. Untuk harga kepuasan konsumen dia 0,371. Berarti untuk discriminant validity-nya ini yang dua ini udah aman, yang ini masih nyaris. Nyaris tapi belum merah. Oke. Untuk discriminant validity-nya kita gunakan yang HTMT. Ini juga sama, ini bisa kita blok dan bisa kita copy ke jurnal kita. Oke. Setelah discriminant validity, kita bisa lihat lagi di
model fit di sini. Nah, model fit di sini kita bisa blok juga untuk SRMR ini dan NFI. NFI yang ini bisa kita copy ke jurnal kita. Lalu kita lihat juga di R-square-nya. Nah, R-square ini tentang kepuasan konsumen ya. R-square-nya berarti nilainya itu 0,533, setelah di-adjust adalah 0,499. Berarti ini masuk ke kategori menengah. Ini untuk R-square, F-square juga boleh kalau kalian mau lihat. Oh, ternyata ini tidak signifikan ya. Untuk kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, tetapi ternyata untuk harga dia tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen karena cuma 0,001, nggak signifikan. Berarti kepuasan konsumen itu dipengaruhi signifikan oleh kualitas pelayanan, bukan oleh harga. Seperti itu untuk pembahasan F-square-nya. Oke, dan sekarang kita bisa balik lagi dan kita bisa lihat di bootstrapping. Calculate bootstrapping ya, to tail. Ini langsung aja kita kalkulasi. Nah, hasil bootstrappingnya kita bisa lihat final result di path coefficient. Nah, path coefficientnya ini yang bisa kita baca. Kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen, nilainya sekian, dan untuk harga mempengaruhi kepuasan konsumen, nilainya sekian ya. Original sample dan standard deviation seperti inilah. Datanya kita bisa lihat total effect-nya sama seperti ini. Total indirect effect tidak ada karena tidak ada efek tidak langsung, semuanya langsung ke total effect di path coefficient. Ini juga bisa langsung kita masukkan ke jurnal kita. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Semoga pembahasan profesor kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Baiklah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Yo!